Apa yang kalian rasakan jika kalian dipukuli hingga babak belur demi melindungi ibu yang kalian sayangi? Apalagi kalau yang ingin menyakiti ibu kalian adalah ayah kandung kalian sendiri. Buat aku, jujur hal itu memberikan dampak psikologis yang sangat buruk. Aku jadi menganggap semua laki-laki brengsek. Hatiku bahkan sudah tertutup untuk sekedar mengenal cinta. Padahal di usiaku yang masih 18 tahun, kata orang sedang ranung-ranungnya dan waktunya para lelaki mendekat. Namun bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi dan beginilah kisahku. Aku merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Semua orang mengenal keluarga kami seperti keluarga lain pada umumnya. Keluarga yang akur dan harmonis. Namun bagi mereka yang dekat dengan kami, mereka pasti tahu kalau keluarga kami sama sekali tidak sebahagia itu. Orang-orang bahkan mungkin bisa menyebut keluarga kami sebagai keluarga broken home. Pernah suatu kali saat usiaku masih kecil, saat itu kami masih tinggal di rumah yang sangat sempit. Ingatanku mengabur, dan aku sulit menjelaskan dengan lebih terperinci. Pokoknya yang hanya bisa kuingat saat itu hanyalah teriakan-teriakan dari mulut papi dan mami yang saling bersahutan. Tak lama kemudian, air mata mengalir turun di kedua pipi mami hingga teriakannya bercampur dengan isakan. Saat itu aku belum terlalu paham dengan apa yang mereka bicarakan. Aku hanya sempat mendengar kata-kata uang dan perempuan. Beberapa saat kemudian, papi mengusir mami keluar dari rumah. Kami anak-anaknya hanya bisa menyaksikan sambil menangis tanpa bisa melawan. Kami takut dipukuli seperti mami. Papi memang sering kali main tangan saat bertengkar dengan mami, sehingga kami jadi takut kena pukul juga. Apalagi tubuh papi tinggi besar, sedangkan kami semua masih kecil. Sudah pasti kami akan kalah. Lagi pula kami juga selalu ingat pesan mami untuk tidak membantunya jika dia sedang bertengkar dengan papi. Alasannya tentu supaya kami tidak kena hajar juga. Alhasil kami biasanya hanya bisa menangis, melihat pertengkaran penuh teriakan dan sesekali pukulan yang dilayangkan ke tubuh mami tanpa bisa melakukan apa-apa. Namun sore itu semua terasa berbeda karena mereka tidak hanya bertengkar seperti biasa. Masih kuingat dengan jelas, mami diseret keluar rumah oleh papi. Setelah itu, papi cepat-cepat mengunci pintunya. Papi berpesan kepada kami untuk tidak membukakan mami pintu atau kami akan dipukul. Sebetulnya tanpa diancam seperti itu pun kami merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci rumah hanya satu, dan kunci itu pun dibawa papi pergi bersamanya ke kamar. Setelah memastikan papi sudah menghilang dari pandangan, kami semua cepat-cepat menghampiri pintu yang tertutup rapat. Kami hanya bisa berbicara dengan mami dari balik pintu. Samar-samar, terdengar suara tangisan mami di luar. Walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik aja, tapi mami masih meminta kami untuk tidak menangis. Mami juga menghibur hati kami kalau dia baik-baik saja. Tak lama, hujan turun dengan derasnya. Hati kami semua bertambah sakit karena kami tahu mami pasti kebasahan di luar sana. Walaupun demikian, mami masih meminta kami untuk tidak mengambil kunci pintu yang disimpan papi. Biarkan saja dia yang di luar, asalkan kami semua aman dari amukan papi. Akhirnya, sambil menangis, kami hanya bisa bersentuhan dengan mami melalui sela pintu kecil di bagian bawah. Hanya dengan menyentuh jari-jari mami yang basah dan dingin, kami tahu kalau paling tidak mami masih hidup dan tidak pergi meninggalkan kami. Namun, saat hujan terus turun, kurasakan kulit-kulit di jari mami mulai keriput dan tangannya mulai bergetar. Tak lama, terdengar suara batuk berkali-kali keluar dari mulut mami. Aku langsung ingat
kalau Mami pernah seperti ini sebelumnya. Saat itu, Mami pernah kehujanan saat menjemputku sekolah. Kulihat beberapa saat kemudian, Mami batuk-batuk, lalu dia mulai sesak napas. Mami alergi dingin. Jantungku mulai berdetak cepat karena ketakutan yang kurasakan. Aku mengajak saudaraku yang lain menemaniku mengambil kunci di kamar Papi. Tapi semuanya menggeleng takut. Sebetulnya nyaliku juga ciut kalau aku hanya sendirian ke kamar Papi. Bayangan Papi memukul Mami berputar di benakku. Namun, saat suara batuk Mami mulai terdengar lagi, aku memutuskan untuk tetap pergi ke kamar Papi. Buat aku, keselamatan Mami nomor 1. Dengan mengendap-endap, aku berjalan masuk ke kamar Papi. Kulihat, Papi masih nyenyak tertidur. Pelan-pelan kuperiksa kantong celana Papi yang digantung di balik pintu kamar. Jantungku terus berdetak kencang sembari tangan kecilku merogoh-rogoh kantong celana. Tiba-tiba, tanganku memegang benda pipi dingin berbentuk kunci. Dapat! Seruku dari dalam hati sambil mengeluarkan kunci pintu layaknya piala kemenangan. Ingin rasanya aku melompat kesenangan, tapi aku takut membangunkan Papi. Pelan-pelan, aku kembali berjalan keluar membawa kunci yang seperti benda yang sangat berharga. Saudaraku pun turut senang melihatku berhasil. Aku memasukkan kunci ke dalam pintu hingga pintu terbuka lebar. Aku lihat tubuh Mami sudah mengenaskan. Sesak napas sambil menggigil kedinginan memeluk tubuhnya. Namun, senyuman terkembang di wajahnya. Tanpa menunggu lama kami semua langsung berlari berhamburan ke arah Mami. Kami tidak peduli meskipun tubuh Mami basah. Yang penting kami bisa memeluk ibu yang kami sayangi. Namun, baru saja aku memeluknya, tubuhku tertarik kasar ke belakang. Papi meneriakkan aku dengan kata-kata anak kurang ajar, anak setan, serta kata makian kasar lainnya. Ternyata Papi sempat memergokiku saat aku keluar kamar, tapi dia mendiamkannya. Sekarang dia murka dan memukuliku bertubi-tubi. Tinju Papi yang besar bersarang di perutku hingga ulu hatiku terasa perih dan mual. Tinjunya kemudian mengenai pipi dan tulang rahang hingga kepalaku terlempar jauh. Selain rasa sakit, saat itu aku juga merasakan sedih yang teramat sangat. Mengapa aku harus dilahirkan di keluarga rusak seperti ini? Mengapa Papi tega memukulku yang merupakan darah dagingnya sendiri? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dalam rasa kecewa dan badan yang lemah karena sering dipukul Papi, aku memikirkan cara agar bisa keluar dari rumah. Aku meyakinkan Mami untuk pergi. Mami terlalu takut untuk ikut. Dia tidak punya siapa-siapa. Mami hanya punya keluarga kecil ini saja. Mami takut kami akan menjadi gelandangan. Mami memilih untuk tetap di rumah karena yakin Papi akan berubah. Namun, aku menunjukkan luka-luka di badanku ke Mami. Seketika Mami terdiam. Air matanya turun. Aku yakin Mami pasti bingung. Apa yang harus dilakukan oleh dirinya yang tidak berdaya ini? Aku memeluk Mami erat. Aku menenangkan Mami. Aku berjanji kalau aku akan terus menyayangi Mami dalam keadaan apapun. Aku akan terus bersama Mami. Hati Mami tergetar. Pelukanku dilepas dan digantikan dengan sebuah kecupan indah di keningku. Mami setuju untuk ikut kabur. Malamnya, saat Papi tertidur, kami mencoba mengendap kembali masuk ke kamarnya dan mengambil kunci rumah. Papi terlihat tertidur dengan pulas serta terdengar suara ngorok yang kencang. Pikirku, mungkin Papi lemah karena tenaganya habis memukuli kami.
Akhirnya kunci berhasil kami dapatkan dengan mudah. Aku dan adikku berjalan pelan keluar dari kamar papi. Aku mengecek kembali, aman. Papi tidak akan sadar. Kemudian kami kembali ke kamar untuk menemui Mami. Mami sudah menyediakan beberapa baju kami di sebuah tas jinjing kecil dan kami semua keluar dari kamar. Dengan pelan-pelan, kami memasukkan kunci dan berhasil membukanya. Perlahan kami keluar dari rumah. Mami langsung memegang tangan kami dan meminta untuk kami untuk berlari. Dan kami pun lari menjauh dari rumah. Namun, terdengar suara mesin mobil dinyalakan. Kami sempat berhenti, menoleh ke belakang. Dan ternyata, mobil papi menyala. Papi menyalakan lampunya pada kami. Kami terkejut dan lari menjauh dari mobil papi yang mulai berjalan. Mami menggendong adik sambil berlari dan meminta tolong. Tolong, tolong! Aku pun meminta tolong sambil menangis kencang. Hujan malam itu membuat suara kami redam. Mobil papi masih mengejar kami. Sekali aku terjatuh karena terpleset. Aku segera bangkit dan berlari bersama Mami. Papi mulai mengklakson mobilnya dan berjalan lebih cepat sehingga mendahului kami. Mami mulai panik dan lelah. Papi turun dari mobil dan langsung membawa kami semua masuk ke dalam mobil. Mami melawan dan papi langsung memukul wajah Mami. Adikku hampir terjatuh namun Mami masih bisa memegangnya. Papi mulai kesal. Dia mencekik leher Mami. Aku pun segera menggigit tangan papi hingga aku terpental dan papi berteriak kesakitan. Dari ujung sana terdengar Pak Hansip yang memanggil nama papi. Papi panik. Dia langsung mendorong kami semua masuk ke dalam mobil dan pergi kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, papi mendorong kami masuk ke dalam gudang. Papi membuka sabuknya dan memukuli kami dengan kencang. Aku mulai tidak kuat. Dengan pandangan kabur, aku melihat Mami ditampar dengan kencang sehingga Mami pingsan dan tersungkur di lantai. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Sesaat sebelum aku pingsan, aku hanya sempat melihat para tetangga berdatangan. Walaupun bingung, tapi kegelapan keburu datang dan menyergapku ke dalam sebuah ketidaksadaran. Begitu sadar, aku bingung. Karena tubuhku rasanya kaku dan sulit digerakkan. Mataku yang sebelah kanan tertutup sebuah perban hingga aku sulit melihat. Di samping kananku, Mami tertidur tertelungkup. Dengan suara lirih, aku memanggilnya. Mami terbangun dengan wajah senang. Padahal, lingkaran gelap di bawah mata menunjukkan kalau dia sepertinya kurang tidur. Aku pun bertanya kondisi rumah dan saudaraku yang lain. Dari mulut Mami, akhirnya mengalir cerita kalau papi sudah ditahan di kantor polisi atas laporan para tetangga. Ternyata, malam itu saat melihat aku dipukuli, Pak Hansip beserta beberapa warga menggerebek rumahku dan memaksa untuk masuk. Mereka sudah curiga saat mendengar isak tangisku dan Mami di jalanan. Papi yang tertangkap basah sedang memukulku langsung digelandang ke kantor polisi walaupun sempat melawan. Seminggu berlalu. Tak lama, tubuhku pulih dan aku bisa keluar dari rumah sakit. Kami dijemput oleh saudara dari kampung untuk tinggal dan menenangkan diri di sana. Namun, sampai saat ini, jiwaku belum pulih. Aku takut dengan semua lelaki yang mendekatiku. Aku bahkan tidak ingin menikah untuk selamanya. Aku takut papi akan bebas dan kembali mencari kami. Apakah langkah kami sudah benar? Bisakah kami bebas dari bayang-bayang papi? Mungkinkah aku akan bertemu dengan pria yang baik?